Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda iya. untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Hari ini tamunya cross Apa? Cross podcast. Cross podcast karena Karena ini adalah bocah nanas. bocah nanas. Bocah nanas. Tapi kembali lagi kita kehadiran dokter. Dokter lagi. Ini bocah nanas lo gokil. Podcast seminggu emang gokil juga lo ya. Iya, dokter iya. lo. Dokter. Dengerin lo. Neurologi. Iya, lo jaga diksi lah Pican. Jangan cerita bohong Jangan terus cerita lah. bohong mulu. Tahu. Udah denger dokter lo. Iya loh. Ada dokter Ali Saraf. Dokter Ali Saraf diceritain nenek-nenek. Ada nenek-nenek. Oke, tamu kita adalah Dokter Chandra Hartono, SPN AIFO strip K. Ya. Dok, ini apa dok? SPN ini apa dok? Spesialis neurologi, jadi khusus otak dan sumsum tulang belakang lah, medula spinalis. Sistem saraf pusat, Sama dokter itu sama nggak? Dokter siapa kemarin? Dokter Rian. Dokter Rian, Sama nggak tuh? bedah. Beda ya? Dokter Rian bagian Bedahnya? bedahnya. Jadi kalau ada masalah butuh dibedah, kita ke bedah saraf. Tapi Kalau ini neurologi penyakit-penyakitnya nggak dibedah? Nggak ngebedah? Nggak ngebedah? Oh. AIFO strip K. Ahli ilmu faal olahraga klinis. Jadi Faal olahraga itu apa? untuk olahraga, dokter-dokter. Faal itu apa sih? Ada ilmu faal? Fisiologi, jadi memang tentang dokter-dokter untuk olahraga, misalkan cedera, mempersiapkan untuk olahraga atlet dan juga Atlet. Oh, ada ya. Kaknya apa tadi? klinis. Olahraga juga. Olahraga. Kok neurologi tapi olahraga juga ya? Ini kalau AIFO ini apa? Kursus itu Kursus. kursus. Selama? selama 4 hari 4 hari. Tapi dapat sertifikat untuk dokter seperti dokter olahraga. seperti dokter olahraga. Tapi kan spesialis kedokteran olahraga ada kan? Ada, SPKO ya? betul. Spesialis kedokteran olahraga. Olahraga. Nah ini ngambil yang short course-nya aja. Fisioterapi ya. Bukan fisioterapi, beda lagi. Beda lagi itu. Oh, iya. Man. Tahan. Ini dokter loh, Man. Baru mulai. Baru mulai. Dengerin dulu. Oke. Tahun 92 lah. Iya, masih muda. Iya. Masih muda loh. Beda spesialis. 3 tahun sama lu ya? Beda 3 tahun. Ya. Oke. Dokter umum di Fakultas Kedokteran Sriwijaya Palembang. Palembang. Wong Kito. Wong Kito Galo. Ah, Wong Kito Dion langsung ngobrol tadi. Iya. Langsung Langsung akrab. Dion. Iya. Kemudian spesialisnya di UI. UI. Neurologi. Di neurologi. Waktu angkatan lo dok, ada berapa orang sih neurologi ini? Satu angkatan awal itu ber-8, cuma lulusnya ber-7. Satu lagi mana? Satu lagi tidak bisa melanjutkan. Otaknya nggak kuat. Mempelajari otak. Iya. Mau satu angkatan 8 orang. Dikit banget ya? Dikit banget.
Berarti dari segitu banyak lulusan dokter, kalau mau masuk ke UI semua, ya cuma 8 datanya. Saat itu 8, tapi sekarang udah diperbanyak 12. Ya, tambahin 4 Enggak, itu pun yang masuk loh. Yang lulus kan belum tentu 12. Iya. Yang masuk aja 12. Iya. Dikit banget ya? Waktu lo dok lulus kedokteran umum di Sriwijaya, ada berapa orang? Satu angkatan. Oh, satu angkat. Kita 2 kelas itu 100, 200. Dokter umum ya? Dokter umum 200. 200. 200 taruh kata. Ini 200 saya pengen masuk neurologi UI. Masa cuma 12 yang keterima? Berarti nggak semua dokter umum mendapat tempat untuk sekolah spesialis? Kan center spesialis banyak, Cing. Banyak. Nggak cuma di UI. Iya. Maksudnya kalau secara umum, apakah lulusan dokter itu punya kesempatan yang sama untuk masuk spesialis? Kesempatannya sama kan, setiap spesialis itu ada persyaratannya ini. Iya. Jadi memang kita mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan itu sesuai dengan minat kita juga. Oh, mau ngambil spesialis apa? Apa? Ya, maksud gue daya tampung spesialis di Indonesia itu Memang belum banyak, makanya kan sekarang ada lagi dibuka yang itu yang dari Menkes yang hospital based. Jadi Oh iya. Oh iya. lulusan Ada, rumah Waktu sakit. itu cerita, iya Ya, benar. Jadi bukan makanya. dari kampus Universitas. ya? Iya, benar. Tapi sama gelarnya, Gelarnya sama. sama ke ininya juga sama. Maksudnya bukan validitas, kompetensinya akan sama. Harusnya sama. Karena memang kan ada standarnya semua. Harus Iya, berapa iya. kasus, harus berapa bidang, baru bisa mengadakan pendidikan dokter spesialis. Ya kalau yang hospital base pakai kuliah ini nggak? Kuliah duduk, kuliah kelas. Mungkin ada, cuma lebih banyak kita kan pasti praktek Pasti pasien, praktek, praktek ya. pasien. Kalau yang di universitas ada kuliah kelas juga. Ada lecture-nya sekali-sekali. Tapi banyak praktek juga. Banyak prakteknya, full praktek, hampir full praktek. sih Kalau masuk spesialis pasien. kayaknya itu ya? Ah, Praktek banyaknya. Itu yang disebut residence ya. residen. Residen. Residen itu adalah dokter yang sedang mengambil spesialis. Ya, PPDS. PPDS. Oke, ya. Oh. Tapi emang lama ya ini ya Kuliahnya? kuliah ya. Tuh, spesialisnya berapa? 4 tahun? 2009, 2015, 6 tahun. 6 tahun. Sama koas tuh ya? Sama koas. Sama Ya. koas. Kuliah lagi? Kuliah lagi 2020, 2024. 4 tahun. 4 tahun. 10 tahun. Di atas si spesialis ada lagi nggak sekolah? Sub spesialis. Berapa lama? Antara 2 sampai 3 tahun. Tahun. Subspesialis. Jadi misalnya dari neurologi ngambil lagi apa subspesialis ya gitu. Khususnya apa? Kayak kemarin kan dokter Ian bedah saraf, khususnya lagi yang onkologi tumor. Oh, yang itu subspesialis Ya, tuh ya. Berarti 12 tahun. Betul. 12 tahun baru sampai subspesialis ya. Betul. Kalau dia terus sekolah bisa nggak? Tanpa ini kan lo ada ininya, ada gap year-nya nih. Ya. 15 sampai 20. Ya, kan cari duit, Cing. Iya. Iya. Tapi ada nggak orang yang Sekolah langsung aja gitu? Ada juga kalau finansialnya kuat. Ini 12 tahun. Sekolah SMA 12 tahun. Iya. Sampai SMA 12 tahun lagi 24 tahun. Sampai subspesialis. Sampai subspesialis. Sekolah doang itu. Kok bisa ya? Ya bisa. Iya. Kalau nggak ada dokter. Iya, maksudnya. Kalau nggak ada dokter. sama- Pasien semua. Pasien semua nanti. Iya. Jadi memang lama lah sekolahnya. Lama, Cing. Memang lama sekolahnya. Asal SMA emang dari Palembang. Dari Palembang, SD, SMP, SMA Palembang. Kenapa pilih dokter? Dari kecil kah pengen jadi dokter? Karena saat itu yang passing grade-nya tertinggi waktu itu kedokteran di Unsri. Jadi tes dan masuk. Hah? Kok? Pengen iya kayak Enggak. gue lah. Gue juga nyarinya passing grade tertinggi. Sama loh sama gue. Enggak kok orang jadi passing grade tertinggi. Ih, gue juga. Emang lu saat itu UI HI paling HI paling tinggi. Oh, bukan Fasilkom ya? Bukan. Dulu belum kali. Terus tau gue Fasilkom paling tinggi UI. Fasilkom apaan? Belum ada waktu gua. Oh, belum ada. Iya. Belum ciptain komputer ya? Baru mouse. Baru ada mouse. Kok bisa belum ada ilmu komputer di gue? Emang iya beneran? Hah? Belum ada Fasilkom. Belum ada. Belum. Wah, udah jauh banget ya. Iya. Belum ada ilmu komputer. Karena gue pernah dengar Fasilkom tertinggi kalau di UI. Iya mungkin sempat ya. Iya. Sempat ya. Berarti nggak ada
bukan pengen jadi dokternya sebenarnya atau gimana awalnya? Pengen juga karena kelihatannya kan keren dokter itu. Oh. Padahal Saat itu kelihatannya keren. Ternyata pas kuliah Capek banget. Karena waktu itu kan cari dokter cet 100.000 gitu. Oh iya benar, kalau kita ke dokter umum. 100.000, enak kayaknya kerjanya. iya. Oke, coba tarik nafas. Nah udah, terus langsung ya. Iya. Apapun keluhannya kan langsung tempel kan. Tempel. Oh, lihatnya itu ya. Iya. Enak nih kayaknya. Mudah. Pilihan kedua ada nggak tapi? Kedua itu apa ya kemarin? Teknik Oh, teknik. Teknik di di Unsri juga. Unsri Unsri juga. juga. Oh, tapi ke engineer lah ya. ikut ini nggak? IPC nggak? Pilihan ketiga ada nggak? Nggak. IPC Yang itu campuran kedua. Oh, ke enggak. IPS. IPA semua berarti. IPA semua. Oh iya. Terus pas kuliah gimana ternyata dokter? Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Mm-mm. Terutama waktu masuk koas ada yang baru tahu ada yang namanya jaga malam. Oh, yang sampai pagi ya? Jaga malam. Iya. Kasus apa? Ayo man, ayo. Ayo, udah ngomong. Yang di restoran dipukulin sama ajudan. Oh, iya. Dokter Jenderal Koas. Ya. Yang di restoran. Oh, iya Ya, benar, itu yang betul. Itu Palembang Yang kebetulan. marah-marah. Ah, itu Palembang juga ya? Palembang. Oh iya, Palembang Itu juga bener. Itu Palembang. Oh iya benar, yang dipukul Oh, katanya bisa supirnya ya? Yang katanya Iya. supirnya kan? Iya. Karena pas tahun baru ya. Iya. Dijadwalin ke tahun baru. Mau liburan ya? Mau liburan. Iya. Oh yang itu ya, jaga baru mulainya malam tuh ya, sampai Ya, pagi. kan kita biasa kan paginya kuliah dan segala macam, itu selesai sampai jam 2, jam 3, lanjut jaga malam sampai pagi. Kuliah sarjana kedokteran tuh berapa tahun sih? Sampai Sarjananya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itu esket. Esketnya. Oh iya. Nah, nanti Berarti kalau ini 6 tahun, 2,5 tahun koas. tambah ya 2 tahun koas. Udah nggak ada kuliah. Pas koas. Oh, praktek dan ada kuliah-kuliah sedikit-sedikit tapi banyak ke pasien prakteknya. Yang jaga-jaga itu ya. Ya. Wow. Nah, pas lagi koas, partnernya sama dosen apa sama PPDS? Kalau rumah sakit besar pendidikan biasa paling banyak ketemu sama PPDS, tapi kan nggak semua rumah sakit punya PPDS. Iya. Jadi kadang partnernya ya dokter umum di sana atau spesialisnya langsung. Terutama di daerah tuh langsung ke spesialis biasanya. Oh. Yang udah jadi yang bukan yang PPDS ya, karena Dokter. nggak punya Iya. programnya. Oh. Nah, si koasnya ini di rumah sakit pindah-pindah. Kalau rumah sakit pendidikan biasanya ada rumah sakit pendidikan utama. Kalau di Palembang kan di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Jadi kebanyakan di situ, tapi ada ke daerah untuk memperbanyak kasus lihat di daerah-daerah. Ke Batu Raja ada kemarin. Iya siap dok. Siap, Dok. Iya siap dok. Cuma kasih tahu doang. Cuma kasih tau doang Pak Dion. Kasih tahu doang pernah ke Batu Raja. Bukan mau ngajak. Ke Batu Raja. Iya. Apa bedanya kalau kasus-kasus di lebih pedalaman sama di kota? Kan kalau ke kota itu kan biasa sudah rujukan dari daerah ke kota. Kota, iya. Contohnya kan malaria. Malaria kita nggak pernah ketemu lagi di kota. Tapi di daerah masih ada kasus malaria. Oh, malaria tuh udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Sekarang kan adanya tropik kangen Malarinda. Anomali. Itu apa? Kok nggak tahu sih jokes? Apa sih? Ini yang jokes itu penyakit. Hah? Tropik kangen kok tropik apa? Malarindu, sakit Malarindu nih gue gitu kan. Ada kan? Ada. Jokes Malarindu kan? Aduh, gue nggak tahu. Ya, Gue nggak tahu. Malarindu tropik kangen. Masa lu nggak tahu? Malaria tuh udah nggak ada ya? Ya di kota udah nggak ada. Iya emang nggak ada ya? Nggak ada. Oh baru tahu. Saya baru tahu. Berarti pakai pil kina itu? Biasa kan malaria itu nyamuknya nyamuk di semak di hutan biasanya. Oh. Jadi nggak sampai kota dia. Nggak sampai ke kota. Udah nggak Apa ada. namanya mungkin bukan belajar tuh? Kalau Aedes kan DBD. DBD, malaria tuh- Anopeles. Anopeles benar. Anopeles. Anopeles benar Masa belajar. lo Anopeles tahu tapi Malarindu tropik kangen lo nggak tahu? Gak dipelajarin Malarindu. Masa sih jokes standar lo? Lo nggak bisa, nggak lulus komedian lo. Gue nggak tahu gue bener. Jokes Malarindu. Coba bikin jokes tentang malaria tuh ada pertanyaannya untuk sertifikasi komedian. Malarindu tropik kangen. Nggak tahu gue. Ah? Nggak tahu bener. Ayo lo. Nggak tahu. Itu jokesnya zaman komputer belum ada bang. Sorry ya. Ya. Apa kalau di desa? Kalau di pedalaman apa yang lebih banyak? Ya, Itu malaria ada berarti. Sakit-sakit infeksi kan lebih banyak di daerah biasanya. Oh. Ya. Nah waktu kuliah kedokteran umum, udah ada cita-cita jadi neurologi. Nah. Belum. Pada saat kapan? Pada saat aku kerjanya di Tanjung Pinang waktu itu, Ya. ternyata di dokter neurologi di sana masih sedikit. Oke. Jadi akhirnya mendalami ke bagian neurologi.
Oke. Tapi akhirnya berarti suka dong kedokteran ya? Maksudnya setelah pusing, pengen kuliah lagi gitu, masih ada pengen. Mau nggak mau udah terlanjur maksudnya. Nggak ada Mau pilihan. nggak mau gue jadi dokter dah. Enak Yes, nasibnya. spesialis deh. Iya. Udahlah spesialis gue dah. Gitu. Oh, waktu di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Udah Di pernah ke Tanjung Pinang? Belum, Riau ya? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, Riau. Kepri ya? Belum Kepri. pernah. Berarti 2015 kan lulus nih. Betul. Dokter internship tuh artinya apa sih? Internship tuh kalau biasa tuh magang ya, cuma Tapi udah dokter. udah dokter. Oke. Oh, Udah dokter. Ya. Iya. jaga-jaga juga masih, jaga malam. Cuma belum ada surat izin Praktek sendiri Jadi gitu. Harus internship dulu 1 tahun. Oh, rumah emang belum sakit. bisa keluar itu? Belum bisa keluar apa? Surat itu? Belum, harus internship 1 tahun baru ada surat izin prakteknya. Siup kata dia siup. Sip. Jadi sip di. Iya. Buat guru BRI. Mohon maaf ya dok ya. Jadi kalau mau terbit surat izin praktek, Iya. kita harus internship dulu. Internship Itu syaratnya. dulu. Syaratnya. Oh. Di rumah sakit manapun. Di rumah sakit manapun. Oke. Ada pilihan-pilihannya nanti rumah sakit yang menerima dokter internship. Oke. Salah satunya ini, Salah yang Tanjung satunya Pinang. Kemudian ikut PTT, emang PTT masih ada ya? Atau ini pilihan? Atau udah kewajiban? Pilihan karena kalau untuk sekolah spesialis diutamakan yang PTT. PTT. Oke. PTT singkatannya apa ya? Pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Di puskesmas berarti ya biasanya Di ya? puskesmas ya, atau di rumah sakit tipe C, rumah sakit kecil biasanya. Kalau internship gitu, udah dibayar belum? Atau Oh ada ada tetap. internship. Oh. Mau tahu berapa? Enggak. Berapa? Berapa? Sekarang ya 3150. 3 juta 150. 3 juta 150 Sebulan. 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 Dokter. Internship. Internship. Berarti selama setahun. Tapi nggak pas sama dokternya Iya. ya, Lang? Apa? Sama dokternya, sama titel dokter gajinya 3 Kan baru juta. lahir. Baru lahir, baru lulus. 3 juta 150 ya. Minggu 5 hari. Seminggu 7 hari loh di mana-mana. Masa 7 sampai Iya Jumat sih. doang. Iya, seminggu kan 7 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kerjanya. Iya. Kerjanya. Seminggu kerjanya 40 jam seminggu. 40 jam seminggu. 40 jam. Oke. Ya. Berarti gaji itu untuk setahun. Per bulan ya Iya, selama per- 1 tahun. selama 1 tahun segitu terus Iya. kan? Iya. Boleh belum boleh juga. Belum boleh. praktek Belum tempat lain. boleh. Tapi praktek di tempat di klinik yang sudah dokternya punya izin bisa. Kayak internship tapi ke klinik gitu. Nggak boleh harusnya. Tapi banyak. Hah? Gimana maksudnya? Internship ini. Ini lagi Kayak- iya. Kayak dia nih, kayak dokter, Kayak mau dokter. butuh setahun itu. Kan harus internship Di rumah sakit. Rumah sakit. Tapi kan karena 3 juta 150. Hidup gimana? Oke. Sehingga dokter ada yang berpraktek di klinik Ya. yang punya dokter yang udah punya surat izin. Menggantikan. Iya. Gitu. Harus. Tapi kan nggak keluar itunya dong nanti yang boleh surat izin. Iya, Kan hanya enggak. rumah sakit tertentu yang bisa. Iya, di rumah sakitnya tetap. Untuk Oh, nyari, kayak nyari sampingan. sampingannya, SJN-nya di klinik swasta. Jadi RS-nya tetap. Harusnya tetap. Emang ada waktunya. Nah itu makanya waktunya tuh dokter sebelum menjadi spesialis dokter umum itu kerja doang uangnya dikit benar, ya kan? Betul. Tuh bawa titel dokter Sebelum jadi spesialis atau sebelum beres internship? Maksudnya kalau sebelum setelah- jadi spesialis. kalau internship udah beres setahun masih tetap. Ya kan lu dokter umum, ya kan? Yang baru dapat surat izin dokter umum kan? Betul. Dokter umum itu juga ada, kan ada range harganya juga lah. Oh. Ada range harganya juga. Lu begitu udah dokter umum nggak kayak dulu bisa bikin praktek di rumah sendiri. Iya. Semuanya buat dia sendiri. Tapi kan harus ada izin dulu tadi kalau mau buka praktek. Makanya Kayak itu. sebelum ada izin itu dia kerja di klinik. Lo tanya dah. Jadi gua. Pengalamannya lebih banyak. Iya. Oh. Jadi begitu ada beberapa mungkin nggak tahu boleh atau nggak boleh, tapi terpaksa dilakukan. Kalau nggak dia nggak bisa hidup dari gajinya inilah. Itu gajinya emang standar segitu dimanapun atau Kalau dimanapun? di daerah timur kan nanti ada insentif daerah lagi dari daerah masing-masing. Semakin ke terpencil nanti ada insentif daerah. Oh, ini daerah barat berarti nih. Ah, iya. Perkotaan nih. Perkotaan. Iya, iya. Jakarta juga segini. Segitu Jakarta. Di Jakarta dokter lulus dokter umum Ikut terus internship. sebelum dapat surat izin praktek ikut internship gajinya 3 juta 150. Betul. 3 juta 150.
Kuliahnya 6 tahun. Kuliahnya 6 tahun. Biaya kuliah. Nah, biaya kuliah itu dia juga. Belum beli-beli alat-alat segala macam, kan harus punya. Tapi dokter. Iya kan? Itu yang mau dibenahi sama Menkes sekarang mungkin. Pendidikan Mereka sekarang. dan yang sebelum-sebelumnya Sebelum, juga. ya. Dia agak ngeri dia. Dia Oh agak ngeri-ngeri. gitu. Ini pribadi aja ya, secara pribadi ya. Menurut dokter, berapa yang pas sebenarnya Internship mendapat gaji berapa supaya si dokternya juga nggak harus cari dan fokus di situ aja. fokus Gitu. di situ dan nggak usah cari sampingan, side joban. Kalau nggak salah tuh sudah dikeluarkan rekomendasi gaji minimal dokter umum itu sekitar 10 sampai 12 juta. Oke. Ada rekomendasi waktu itu. Oke. Tanpa kalau misalnya itu udah ada 12 juta deh. Artinya udah nggak boleh lagi ke tempat lain harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Harusnya sih udah. Udah cukup untuk nunggu 1 tahun keluar SIP. Iya. Surat izin praktek. Tapi lama lah kalau 1 tahun itu lah. Ya memang sih. Tapi gimana? Harusnya udah tahu nggak sih sebelum masuk dokter? Udah tahu. Harusnya kan? Udah tahu. Orang berarti memang hampir bener juga yang jadi dokter itu orang-orang kaya aja sampai ke spesialis. Karena dia paling tidak dia harus nyiapin Betul. biaya Nyiapin hidup dana, selama belum kelar spesialis. Tapi kan ada jalur beasiswa walaupun memang kuotanya saling kompetisi lah untuk mendapatkan beasiswa. Iya, iya. Oh, ya. Itu yang sedang diperbanyak itu yang beasiswa daerah. Jadi lebih banyak dokter yang akan kembali ke daerah. Oh. Oke. Sejak di mana tadi mau jadi neurologi? Di situ Tanjung Pinang. Awalnya di situ. Di Tanjung Pinang. Karena di situ masih sedikit. Masih Betul. sedikit. Ya. Terus kenapa pilihnya UI? Yang dari Tanjung Pinang ke UI itu yang satu kali penerbangan. Kalau yang lain kan harus transit sini baru ke sini. Jadi yang memang kalau mau bolak-balik pun gampang Di aksesnya. Sumatera emang nggak ada neurologi? Banyak, ada di Palembang tuh ada, di Medan, di Aceh. Cuma kan nanti harus transit baru berapa kali pesawat dari Tanjung Pinangnya. Nggak ada yang direct flight. Oh iya, dari Tanjung Pinang ini. Pinang. Ini dari Tanjung Pinang, oke. Tinggal lu di Tanjung Pinang saat itu? Saat itu di Tanjung Pinang. Oh, oke. Oh. Tuh, nih, milih kedokteran Unsri karena passing grade paling tinggi. Iya. Milih spesialis UI. karena ada direct flight. Tuh. Bang orang pinter emang begitu lah. Sulit emang alasannya. Kan tapi pas kuliah udah nggak balik-balik ke rumah sakit kan? Emang masih balik-balik ke Kuliah yang mana nih, Mas? yang S2? Yang spesialis? Nggak, selama persiapan kan tes kan bolak-balik. Oh, waktu tesnya persiapan-persiapannya. Tapi waktu kuliah kan udah kuliah aja kan? Itu aja. Oh iya juga sih ya. Berarti selama PPDS 2020 sampai 2023 itu tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan. Saat jadi residen itu kan Tidak boleh bekerja. nggak bekerja kan? Dan tidak sempat juga sepertinya bekerja. Oh waktunya aja. Tidak sempat. Ya Allah. Lama banget ya jadi dokter ya. Masalah udah ngerasain kerja Nah. 5 tahun, udah dapet duit. Oh, Nah iya itu juga. bagian ngumpulin kali itu. Iya. Iya, Bagi itu secara sadar udah kerja dulu deh untuk Iya. sebelum spesialis nih. Karena tahu nggak bisa kerja juga. Panjang ya jalan ya jadi spesialis ya. Iya. Oke, kelar nih 3 tahun. Apa? Neurologi. Neurologi, kelar dokter mana tuh? Tuh. 2024. 2020. Baru tahun kemarin. Baru tahun Baru. Sekolah lagi. Sekolahnya Magister Ilmu Hukum Kesehatan Di Malang lagi. Universitas Widya Gama Malang. Berarti di fakultas hukum. hukum lah. Hah? Fakultas hukum itu ya? Tapi ilmu kesehatan. Magister Ilmu Kesehatan. Kenapa, Dok? Karena mungkin kan sekarang harus tahu lah aturan-aturan untuk melindungi diri sendiri sih sebenarnya. Kan sekarang pas kebetulan lagi banyak yang viral-viral segala macam. Jadi memang kayaknya pilihannya tepat biar kita tahu hukum ini boleh, ini batasan-batasannya supaya tetap dalam koridor yang aman. Emang banyak sekarang tuntutan malpraktek. Banyak karena mungkin sosial media ya, Cing ya. Sekarang kan terlalu apa-apa direkam, posting. Iya. Padahal belum tentu itu malpraktek. Tapi kata-kata malpraktek itu langsung lebih clickbait kali ya orang. Iya, Lebih dimakan orang.
Nah, waktu di mana berarti? Di Riau, Kepri. di Malang. Kepri atau waktu kapan dokter ngerasa ini sekarang banyak banget orang yang bilang malpraktek ngerasa di rumah sakit yang mana nih? Waktu PTT atau waktu yang kapan? Waktu PTT itu lumayan kan, itu kan masuk awal COVID juga kan waktu itu. Jadi mulai sosmed tuh mulai gencar, YouTube segala macam tuh. Oh, ini kayaknya memang harus mengerti lah supaya melindungi diri sendiri dulu. Kok dokter begini sih? Oh, dokter begitu sih gitu Iya. Jadi sebenarnya apa nih? Ilmu hukum kesehatan tuh apa aja sebenarnya yang dipelajari? Hukum kesehatan itu membentuk peraturan perundang-undangan kesehatan. Misalkan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kemudian juga etika-etikanya. Kan sekarang sering melanggar kode etik. Ya, itu kita pelajari juga kode etik kedokteran tuh apa sih? Gimana supaya tetap tidak bekerja tapi tetap saling menjaga kode etik pasien, kode etik kedokteran. Kemudian juga tahu regulasi-regulasi yang masih berlaku gitu. Tapi sebenarnya itu sudah dipelajari nggak di kuliah S1-nya atau cuma apanya? ada bagiannya bloknya tapi cuma 2-3 bulan. Nggak dalam. Iya. Dan itu emang harus di situ ya, masuknya emang di ilmu hukum. Betul. Kesehatan, di fakultas hukum gitu. Ya. Berapa lama ini rencana? 2 tahun, sekarang sedang nyusun tesis. Berarti kuliahnya online? Enggak? Online. Full Kenapa online. pilihnya Widya Gama Malang untuk S2 Hukum Kesehatan? Oh, itu yang full online. Oh, yang full. Oh, nyari yang full online. Udah lagi alasannya. Seakan jadi spesialis saraf, kurang sibuk ya. Kurang sibuk ngapain lagi ya? Apa ya? Kalau kayak gue online masih sempet ya. Ada orang sedang belajar, Pak. Iya. Wih, panjang ya. Nah, sekarang praktek di RSUD Cengkareng dan Hermina. RSUD Cengkareng. Hermina dan Mogot. Di RSUD Cengkareng ada berapa neurologis? 3. Ada 3. Itu berarti bukan RSUD-nya, RSUD. Kalau di provinsi itu RSUD ya? RSUD, iya. Nah, Cengkareng ini RSUD di Jakarta Barat. Oh, Cengkareng Jakarta Barat ya? Ya. Jadi masing-masing kota madya itu ada rumah sakit tipe B dan beberapa rumah sakit tipe C dan tipe D. Di Jakarta Barat yang RSUD tipe B-nya itu Cengkareng. Oke. Jakarta Pusat kan ada Tarakan. Ya. Jakarta Timur nih Pasar Minggu ya. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pasar Minggu. Oh, yang Pasar Minggu yang di Gede itu. Gede ya. itu RSUD ya? Ya, yang utara tipe B-nya Koja. Oh. Ya, RSUD. Rumah sakit besar-besar. Kalau RSUD provinsi ada nggak? Misalnya Jakarta. Iya, Jakarta aja. Di Jakarta kayaknya nggak ada. Cuma kalau di provinsi lain itu ada rumah sakit umum kota, rumah sakit umum provinsi. Oh, iya. Jakarta Biasanya kalau yang di daerah rumah sakit umum kota itu tipe C. Tipe C biasanya. Oh, yang si provinsinya yang tipe B. Di atasnya pasti. Ya. Oh. Kalau di Jakarta, hitungannya kan Jakarta Barat tuh kota ya. Kota. Ini tapi udah tipe B. Tipe B. Kalau A tuh rumah sakit umum pusat. Ya. RSUP. Ya, contohnya kayak RSCM. Ya. Persahabatan? Persahabatan itu saya kurang tahu, tapi kayaknya RSUP juga ya? Dia paru-paru kayak. Khusus paru. Khusus paru ya? Oh. Polri A ya? Rumah sakit umum Polri? Kayaknya B deh. B juga? Yang A sedikit sih, karena memang harus ada standar-standar layanan subspesialisnya berapa banyak segala macam. Ya. RSUP namanya. Umum pusat. Sekarang dokter spesialis saraf di RSUD Cengkareng dan spesialis saraf di RS Hermina Dan Mogot. Kan ini bisa 2. Ya. Bisa 2. Ini secara status kepegawaian di RSUD itu apa? PNS. Pegawai kontrak. Pegawai kontrak. BLUD ya. BLUD apa? Bantuan langsung umum dan rahasia. Ya, pokoknya pegawai kontrak lah. Pegawai kontrak. Jadi boleh ke Tempat lain. Oh, karena sudah lulus dokter kan SIP itu dapatnya 3. Jadi bisa praktek di 3 tempat kalau sanggup. Oke. Oh, emang jatahnya gitu Jatahnya ya? 3. Dapat 3. Tapi harus ada yang di rumah sakit pemerintah. Bebas. Oh, bebas saja. Jadi RSUD Cengkareng ini bukan karena keharusan, emang emang milih di situ. Milih di situ. Ada peluangnya di situ.
Oke. Karena tadi ya nyari peluang kebutuhan neurologisnya. Neurologis, ya. Kalau di Daan Mogot ada berapa? Dan Mogot Spesialis 4. 4. Tuh segitu cukup apa enggak? Di rumah sakit ada 3, ada 4 itu. Sejauh ini cukup. Sejauh ini cukup ya. Mungkin kayaknya nggak langsung banyak juga orang periksa itu ya. Banyak lah. Gua kan Banyak. suka ke dokter saraf. Suka dok bener. Memang suka. Bukan suka. Sering. 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 Lah. Ya, cuma Banyak suka. ini aja lah. Pasiennya? Pasiennya banyak. Oh iya ya? Iya. Semua dokter spesialis pasiennya ternyata banyak, makanya ke rumah sakit. Kita ngerasanya ada nggak sih dia? Iya. Ada. Ya kan kayak spesialis ini apa sih? Emang ada yang ada ya? banyak. Pasti ada ya? Iya. Oke, itu pengalaman pendidikan mainnya lah, utama. Utama. Tapi kursus masih ikut lah. Coba kita lihat ya di bawah aja nih. Banyak banget lah sertifikasi lah. Banyak banget lah lo lihat no. No Lang, coba Lang. Apa hidupnya Lang? Pansannya dengerin podcast Seming. Pusing hidup tuh kayak ini seumur hidup gue juga gue nggak ada nih Lang kayak gini Lang. Lo ada gak? Ikut ini. Di luar waktu di kuliah sih enggak kayaknya. Buset banyak. Ini berarti kan saat kerja udah jadi Iya, dokter umum ya kan? Seminar sama pelatihan. Kalau kayak setahu saya nih dokter kan emang dokter-dokter tuh ada yang emang bukan harus ikut gitu, emang dia butuh sertifikatnya atau apanya gitu ya untuk apa itu ya? Untuk memperpanjang. Jadi kan SIP itu per 5 tahun harus diperpanjang. Oke. Izin praktek itu. Ya. Jadi supaya dokter itu ilmunya tetap update. Jadi harus mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Karena kita kan langsung sama manusia, sama orang. Jadi ilmu harus update. Nggak boleh pakai ilmu yang beberapa tahun lalu buat ngobatin yang sekarang. Sih. Iya. Oh iya, mengupdate skill Perkembangan berarti juga. ilmu. Iya. Nah tapi apakah harus yang sesuai dengan ininya peminatannya, misalnya ikut seminarnya, atau boleh apapun soal kedokteran? Biasa sih sesuai dengan spesialisasinya kalau sudah spesialis. Iya, Tapi kalau kalau memang spesialis. masih dokter umum, bebas mau ikut yang mana aja. Bebas ikut yang mana aja. Oh. Ya kan tuh ada tuh pain assessment. Ya. Ya. Dokter intervensi nyeri. Ini gue sering banget ya denger nih. Apa? ACLS ini. Ini harus ya orang ya? Dokter harus ya? Harus punya punya ini ya? Cardiac life support. Untuk jaga IGD wajib ikut itu. Oh, pantesan. Penanganan pasien henti jantung. Henti jantung. Itu yang suka ada alatnya. Suka kalau di tempat umum kan suka ada alat. Oh iya. Itu bukan sih? Jarang tapi ada harusnya di Iya. sarana-sarana umum. Iya. Di bandara. Terutama kayak di gitu. negara-negara lebih maju sih banyak ya. Apa sih Iya. AED itu ya? Ya. Alat itunya namanya AED kan ya? Ya, AED. Dan harusnya katanya kalau yang saya baca-baca ya, kayaknya orang tuh harusnya tahu penanganan nih. Masyarakat umum harusnya negara tahu maju ya. tahu cara pompa jantung yang benar tuh tahu. PCR. PCR. Ya, PCR. Seharusnya ya. Seharusnya. Kenapa di sini nggak disosialisasi segitunya? Karena apa ya? Karena Kayaknya di negara lain tuh di sekolah-sekolah kayaknya diajarin ya. pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar PCR Bantuan. sama yang apa? Yang kalau keselak tuh. Ya di Heimlich di Heimlich manuver tuh. Yang yang kalau orang keselak tuh. Iya. Kayaknya pada tahu gitu kalau ngeliat video-video orang tuh, meja sebelahnya langsung nyelamatin tahu. Iya. Kita kayaknya nggak tahu deh caranya kalau ada orang keselak di meja sebelah lagi. Googling dulu ya. Iya. Tersedak. Keburu ini. Tersedak ya. Sama alat itu juga mereka diajarin cara Ya. makainya ya. Ya segitu banyak tuh. Coba ke bawah lagi. Masih ada kok. Masih banyak bawahnya coba. Tim relawan evakuasi. Banyak banget Lang. Banyak banget. Ini seumur hidup kita kayaknya. Nih, Lang. Iya ya Seumur kayaknya. hidup kita nih baru bisa. Bawahnya masih ada gak? Organisasi masih ikut lagi. Oke. Masih ada hobi lagi, masih sempet emang dok, ada hobi. Dulu sempat, sekarang waktunya mulai terbatas. Kayaknya. Komputer. Ya udah denger podcast. Seminggu kayaknya di jalan ya. Itu udah hobi baru, dengar podcast. Dengar podcast di jalan udah, kayaknya nggak ada lagi ya. Iya. Lu pusing banget ya gue ngebayangin. Bentar. Kenapa? Nggak, anak gue. Hah? Halo, kenapa nak? Sorry dok. Kenapa? Ya udah ya boleh. Ya. Ya bisa gitu loh kak. Kenapa? Dia minta izin. Ntar lihat besok ya gitu. Gue lupa. Dia minta izinnya kemarin. Mau pergi hari ini. Terus? Ya lihat besok ya boleh apa enggak gitu. Oh lu belum jangan kasih iya. jawaban. Terus sekarang dia mau pergi nih? Iya marah-marah.
Kok ada anak berani marah-marah? Ini belum kasih jawaban gitu. Iya. Sorry dok. Iya. Dok udah punya anak? Udah punya anak. Iya. Ntar merasakan juga kok. Lo juga bakal. Iya benar, masih kecil. Umur berapa dok anaknya? 6 tahun. Udah lumayan gede tapi. Iya. Lagi oke-okenya tuh. Oh iya. Lagi oke-okenya lagi masih mau disuruh-suruh. Ntar umur itu udah kayak gak kepengen banget punya bapak lu gitu. Dok pernah nggak di tempat umum yang kayak di film-film tuh ditanya, ada dokter nggak di sini? Oh belum, jangan sampai lah itu. Oh jangan sampai ya? Kondisi darurat berarti kan? Ya kan kayak di pesawat, Ya. di kereta api. Belum pernah sih sejauh ini. Belum pernah ya? Belum pernah. Itu kan suka gitu kan, yang misalnya ada yang Tiba-tiba penumpang atau ada yang mau melahirkan tiba-tiba ada yang ngomong, bisa ada dokter di sini. Gitu. Kalau ada gawat daruratan orang mau melahirkan, ada nggak kemampuan untuk membantu orang melahirkan? Basicnya ada, cuma udah nggak pernah dilatih lagi. Waktu dokter umum kan ada. Oh diajarin ya? Itu ada ya? Cuma udah nggak pernah, berapa tahun sudah nggak megang lahiran lagi. Iya juga ya. Iya. Oke nih, sekarang kita mau nanya tentang sarafnya, penyakit-penyakitnya nih. Tremor kenapa dok? Konsultasi pribadi. Iya. Gue setiap ketemu dokter saraf, gue tanya tuh tremor kenapa? Ya, abis penyebabnya? Iya, jawabannya gue nggak ingat terus. Ini tuh dok. Kiri kanan atau satu? Dua-duanya. Jadi tremor itu ada bagian khusus yang dibilang kemarin itu khusus gangguan gerak. Tapi secara umum kita lihat tremornya tuh waktu istirahat, waktu sedang bergerak atau mempertahankan posisi. Kalau yang waktu istirahat itu biasanya sakit Parkinson. Waduh. Dalam istirahat tuh lagi santai. Lagi gitu. tangan lagi anteng. Oh lagi santai aja. Tiba dia kayak tiba-tiba getar sendiri. Suka sih, gitu suka, tapi jarang. Ya. Berarti gejala. Parkinson. Kalau yang tremornya saat istirahat itu akan mengarah ke Parkinson kemungkinan. Tapi kalau memang yang lain itu nanti yang lain lagi. Ada yang memang karena konsumsi stimulan tuh kopi, alkohol, ataupun rokok, banyak rokok juga kadang ada tremor halus. Di dalam Seiring dengan penuaan juga. Stimulannya semua. Kopi, rokok. Nonton Netflix jam 3 pagi ada nggak? Begadang Begadang kan nggak mungkin nggak ngapa-ngapain gitu. Pasti ada yang dikonsumsi selama begadang. Oh, itu bisa ngaruh ke apa tadi? Hah? Makan meses gue kalau begadang turun. Emang iya? Ke bawah iya. Sama gue sama Pican ternyata. Oh gitu? Baru terbuka sebagai bapak-bapak. Kalau malam bangun ngapain? Makan Ngemilin meses. meses. Iya. Manis-manis tuh? Iya. Pakai turun. roti? Enggak? Enggak, kalau roti habis gitu. Enggak aneh sih dok ini dok. Aneh apaan orang si Pican juga. Ya itu begitu. berdua aneh berarti. Itu Nih, tadi berarti mengarah ke kalau apa? gini deh. Parkinson. Ini apa? Kondisi istirahat atau Itu kondisi? Mempertahankan posisi. Nah, mempertahankan posisi. Mempertahankan posisi. Lagi megang gitu ya. Ini apa Pegang. maksudnya? Ya. Mic kelamaan nih. Kalau gue mic kelamaan, getar. Makanya lu pakai stand. Makanya gue pakai stand. Nah, itu kalau apa? ini. Mempertahankan posisi juga. Ya, mungkin nanti kalau sudah lebih dari 3 tahun misalkan tetap menetap, itu nanti tremor esensial kemungkinan. Nah itu gue tuh. Udah kayak Udah Malik. jauh. Malik esensial. Tremor esensial itu apa, dok? Tremor karena memang kondisi stresor dan juga proses penuaan tubuh. Susah dilawan Iya. itu. Susah dilawan. Udah kalau itu. kelar. Tapi ini gue dari muda dok. Dari muda dari gue bisa inget-inget gue udah. Pra atau pasca nih? Apanya? Narkoboy. Sebelum narkoboy. Udah. Tapi tidak mengganggu nih. Sering gue ceritain kayak gue mau masukin benang ke dalam jarum. Oh, Gue masih bisa. Tapi gitu. getar. Tapi gue bisa nih. Karena gue getar, gue arahinnya ke sini nih. Terus jadi pas gitu. Oh, udah tahu. Udah ininya. tahu. Mengelabuinya. gitu. Berarti bakatnya tremor, ada bakat. Wah, Orang bakat gemuk dong. Kalau bakat iya, gemuk ada. Bakat pingpong oke. Bakat tremor. Ada bakat tremor tuh ada. Ada kecenderungan kan kayak ada orang lebih kecenderungan mudah diabetes, kecenderungan mudah ini. Keturunan? Bukan juga? Belum Ada tentu juga? ada faktor keturunan ada tuh bisa faktor juga. Ada yang tremor di keluarga. Nggak tahu. Ada kali. Kakak-kakak lu ada nggak? Enggak kayaknya. Nanti dilihatin tangannya. Iya. So, kalau lagi ngumpul, semua gini. Lu gini-gini jadi senang. Vampir. Jantung. Jadi vampir, gak ada vampir tremor. Iya. Oke. Keturunan deh, taruh kata gue ada keturunan. Bisa nggak diobatin? Bisa diobatin. Ada obat untuk mengurangi.
Oh, ada obatnya. Obat diminum? Diminum. Oh, ada ternyata ya? Kok gue nggak pernah dapet sih? Katanya lu sering ke dokter. Iya, tapi nggak pernah dikasih obat untuk. Berarti lu harus ketemu dokter Chandra kali. Ditanya dulu pasti mengganggu atau enggak. Kalau nggak mengganggu, nggak diobatin. Kayak udah mengganggu deh. Gue mau coba doang. Sebenarnya bisa nggak dikurangin gitu. Nah, misalnya nih Bang Abel kan misalnya ini ada tremor. Menurun nggak ke anaknya nih? Bisa ngasih tremor kan apa enggak? Tremor mungkin ada kecenderungan tapi jarang. Oh, Bukan jarang. yang diturun-turunkan tuh bukan penyakit keturunan tremor itu. Tapi bisa ada. Mungkin nanti bisa. Ditambah lagi sama gaya hidupnya mungkin ya. Oh iya, mungkin sama gaya hidupnya ya. Karena gue kalau udah kelamaan bisa yang parah banget gitu. parah gitu. Oh, Dikocok gitu. Enggak. Sampai goyang banget. Iya. Gitu. Kalau udah parah banget gitu. Nah, kalau lu misal main handphone gini megang itu getar nggak? Getar. Banget. Maksudnya lama-lama ini kan lama nih kadang-kadang Iya, megang. getar. Ada yang nelpon nggak? Iya. Ada yang nelpon. Getar aja ada yang nelpon. Iya. Dan gua nggak sadar. Orang yang lihat. Orang yang lihat kok begitu tuh, dia gituin lu. Ada yang nelpon kata lu. Ya gua mau coba. Nyetir. Kalau nyetir? Enggak ya? Karena setirnya diem ya? Lu masih sering nyetir nggak, Bang? Jarang. Jarang ya? Iya. Jarang. Bawa motor? Iya, berasa gua. Getar? Iya. Oh, bahaya dong. Iya. Sampai Enggak gini. orang yang lagi touring bareng lu, Abdel kemana tuh? Kok belok? Tapi maksudnya berasa getar? Berasa gua kalau itu. Bisa bahaya nggak? Maksudnya gue kayak enggak, masih bisa lu tahan? Masih bisa gua tahan. Kayaknya itu adalah mempertahankan posisi ya. Karena kan begini, Oh iya benar juga ya. dipertahankan posisi gitu. Parkinson itu tuh yang banyak petinju ya? Ya, karena bisa itu ada yang karena ditonjok-tonjok. Tonjok Ada- pas tuanya jadi Parkinson salah tuh. satunya karena ada benturan kan di otak kan. Lu tonjok-tonjok kali Bang? Waktu kecil ya. Waktu muda ada nggak lu pernah ikut tinju nggak? Gebukin Sama sih. Aderai kali, sama Aderai waktu temenan sama Aderai digebukin. Kalau digebukin sih iya. Digebukin mulu. Parkinson itu adalah sakit yang pusatnya di Otak. Di otak. Di bagian Di basal ganglia kalau kita bilang pusat gerak, di pusat geraknya. Oh pusat gerak. di pusat gerak. Penyakit orang tua, penyakit degeneratif. Jadi penyakit Penyakit penuaan. orang tua. Iya, kalau Parkinson biasa di Penyakit atas orang 60 tahun biasanya. Ya, ntar Nggak, lagi. kalau kayak tadi nih misalnya petinju. Kalau petinju kena Parkinson juga kan bukan karena dia tua Iya. kan, karena dia dipukulin kan. Ya, kan ada yang primer memang bawaan usia, Oh, ada yang ya. sekunder karena penyebab lain. Tapi biasanya kalau yang saya sering lihat-lihat petinju itu ya, kayaknya emang munculnya baru pas Tua. udah agak tua baru tuh. Tapi efek dari muda gebukin mulu kepalanya. Serem juga ya, yang pada olahraga itu ya. Iya. Dan itu nggak bisa dicegah Parkinson. Kalau yang nggak umur, bisa dicegah. oh nggak bisa dicegah itu. Tapi kalau sudah terjadi bisa diobatin. Oke. Iya. Alzheimer tuh bahasa orang tuh pikun. 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 Oh pikun tuh Alzheimer sebenarnya ya. Alzheimer. Yang sering disebut pikun itu. Apa sih penyebab pikun? Penyebab pikun Kan memori kan tetap ada nih. itu memori kan kita. proses degeneratif, proses penuaan alami. iya. Tapi yang mempercepat itu dari gaya hidup. Dia kurang lebih sama kayak stroke untuk faktor resikonya. Iya. Gula tinggi, tensi tinggi, Tekanan darah tinggi. kolesterol tinggi. Jadi tiga itu pasti menyebabkan gangguan aliran darah ke otak. Nggak, maksud gue kan gini. Kan memori kita kan tetap ada nih di Iya. otak nih, semua memori yang dulu ingat. Terus kok bisa jadi nggak ingat? Karena kita nggak bisa manggil memori itu. Ya. Jadi Itu karena gangguan sarafnya. Ya. Untuk manggilnya itu terganggu gitu. Hmm. Saya ribet otak ya. Ini yang sehat nih Alzheimer. Nah, itu ya lebih cepat keriputnya kalau itu ada. Itu bakatnya juga. Itu genetik. ada genetik ada juga? gennya. Sekarang Alzheimer diketahui, ini ada bakat akan mungkin Alzheimer di kemudian hari. Bisa dicek dengan? Dari darah, tapi di negara maju. Oh udah ada alatnya tuh. Ada, Jadi kita masih ceknya. muda nih ngecek. Oh ini ada bakat Alzheimer gitu. Wah, dari kecil udah Deg-degan. deg-degan. Deg-degan dong. Iya. Ya gue bakal pikir, oh percuma lah gue apal-apalin ini semua gitu. Cuma gua akan nggak ingat elu. Gitu. Iya. Oh ada bakatnya ya? Ada bakatnya. Rata-rata di umur berapakah muncul nih Alzheimer? Penyakit-penyakit degeneratif itu biasa 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Udah mulai-mulai ya. Maksudnya ini semua orang Pasti. pasti kena.
Dia nggak, kan Alzheimer itu kan yang pikun yang sudah berat. Iya. Tapi ada yang memang gangguan kognitif yang ringan, sedang, sampai yang berat baru kita bilang Alzheimer. Demensia Alzheimer. Kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, kita baru bilangnya demensia. Tapi kalau cuma lupa-lupa itu kadang memang manusiawi proses penuaan, lupa biasa. Yang mengganggu saya itu kayak yang suka tiba-tiba jalan sendiri. Nyasar. Itu apa? Itu demensia tuh. Itu demensia. Kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, jatuhnya ke demensia. Lupa orang. Iya. Ini siapa nih, nggak kenal, padahal keluarga inti ya. Iya, benar. Nyasar, nggak bisa makan sendiri. Oh, itu benar. Itu apa sih yang dirasain sama si Orangnya? Maksudnya begitu. Ini siapa ya gitu? Yang dirasain itu apa sih? Yang dirasain ya? Emang kita nggak bisa sih ya? Iya. Kayaknya memang nggak inget aja, memang hilang memori di bagian itu tuh hilang. Kakek gua sebelum meninggal 2018. Umurnya berapa berarti ya? 70-an. Kayak gitu tuh. Sebelum meninggal tuh, setahun sebelum meninggal lah. Kayak gitu bener. Tiba-tiba sholat. Padahal Belum Nggak ada. ada. Tuh, enggak, terus ngadepnya juga sembarangan aja. Tiba-tiba sholat. Tiba-tiba di umur segitu, nenek gue dituduh selingkuh. Lucu banget ya, nenek gue masih ada sampai sekarang nih. Nanti hari Minggu ulang tahun. Hari Minggu nanti ulang Diundang tahun. ke sini nggak? Hah? kita tanya gimana Itu sih tiba-tiba dituduh selingkuh nenek gue tiba-tiba tuh. Sama kakek gue dulu tuh. Gitu kita mah ketawa-tawa aja lihat. Tapi yang bener-bener udah kayak gitu tuh, udah yang Balik kayak anak-anak kalau kita iya terus udah nggak inget udah gitu aja udah. Demensia itu kayaknya. Ya. Bener nggak ada yang bilang katanya juga ngaruh, misalnya waktu mudanya katanya ada yang apa sih? Ada yang dipendam dari secara psikologis gitu ya. Ada yang dipendam, ada yang mungkin dia ada merasa salah sama siapa, jadi semua jadi numpuk pas tua terus jadi ngaruh ke dia ke demensia dalam itu beneran dok? Mungkin tapi nggak secara langsung, karena yang secara langsung itu tadi yang gaya hidup, lebih ke gaya hidup. Oh iya, sama faktor usia tadi ya. asupan ini aja kali ya, gaya makanan segala macam. iya. Begitu udah mulai ada gangguan, nah si tekanan Yang dia pendem dulu itu muncul mungkin. Ya, mungkin gitu ya. Bukan itu penyebabnya gitu. Iya, ya. Iya. Bingung menghitung uang, demensia deh. Makan makanan berjamur. Kenapa makan makanan berjamur? Ini apa atasnya? Coba atasnya. Tanda-tanda. 5 gejala unik. Sering mimpi buruk. Kurang lancar bicara. Mudah dibohongi. Ini sumbernya dari Udah dibohongi. Mudah dibohongi pican. Ada tuh, itu aja. Ada satu tuh. Demensia. Ya. Oh, demensia yang itu ya. Yang kan sering tuh kita lihat berita, tahu-tahu ada yang nyetir, kabur, tahu-tahu bawa mobil sendiri, yang nggak diawasin. Kalau nggak diawasin itu demensia ya? Iya. Terbang dari tol. Emang itu demensia yang BMW jatuh itu? Ya kan umur udah lansia semua. Oh Emang iya itu? sih ya? Yang BMW jatuh. Yang lihat maps. Dua-duanya Iya. siapa? Kakek nenek. Yang di dalam mobil itu dua? Salah baca maps kayaknya itu. Iya, katanya pasang maps terus suruh lurus. Tapi dia doang sih di antara lapisan mobil. Tapi katanya kan susah penutupnya tuh. Iya. Iya. Tol kok bisa menyelip ke penutup itu? Iya. Oh, 60 ke atas ya. Dok, yang sering datang gangguannya itu gangguan apa? Oh, yang sering konsul gitu ya? yang sering Paling konsul. banyak itu 2, pasti stroke sama nyeri. Nyeri itu apa? Nyeri sakit pinggang, nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri Oh, pinggang. itu ahli ke neurologi Ke juga? Saraf kejepit yang gitu-gitu yang Iya. gitu. Oh, kalau saraf kejepit iyalah ya. Iya, Nah, kalau nyeri-nyeri gitu juga? Iya. Lo ya lah, lo Enggak mulai sih. ya. Ngaku lo. Enggak sih. Maksudnya nyeri, gimana sih? Maksudnya, dok? Nyeri pinggang, Gimana? sakit pinggang. Kalau ngapain? Biasa tuh kalau Diem aja? Iya, lagi atau ngangkat sesuatu kayak ada yang nyetrum di pinggang, Oh, enggak sih, menjalar syukurnya. sampai ke kaki. Oh, syukurnya belum pernah sih. Jangan ya. Oh, itu berarti harus ke nanya ke saraf? Oh, oke, biar tahu. Hah? Jangan keretak-keretak. Oh, nyeri juga ya? Nyeri pinggang. Kok lu jadi diem lu gitu? Lu yang lu rasain. Lu ada berarti. Lu nuduh gue. Padahal Gue cari temen gitu. Nyari apa yang paling sering sakit apa? Bagian tubuh lu? Pinggang ini. Pinggang tuh. Kalau nyeri. ngapain? Jadi back pain itu apa? Sakit punggung. Sakit punggung itu bisa disebabkan oleh saraf, bisa disebabkan oleh hal lain juga. Betul. Nah, itulah. Nah, kalau gitu, misalnya kita harus kemana dulu nih? Misalnya kayak tadi ini kan bisa ke saraf juga, bisa misalnya tulang, bisa apa. Nah, kita kemana dulu nih? Kalau Baiknya. untuk Back pain nyeri, gitu? biasa sih dari saraf ya kan, dari saraf. Oh, ini kerusakannya di sini. Nanti kita rujuk lagi memang
ada gangguan struktur, misalkan tulangnya bengkok atau apa, mungkin nanti kita rujuk ke ortopedi. Tapi kalau memang gangguan yang di saraf yang terjepit seperti itu, mungkin nanti kita pakai obat-obatan. Kalau nggak mempan dan harus dioperasi, nanti kita rujuk lagi untuk dioperasi. Operasi di bagian Tulang belakang. Aduh. Ya, gue yang terakhir ke dokter saraf ya. Iya. Gue terakhir ke dokter saraf nih, di belakang tuh sakit banget nih sini nih. Digerakin tuh udah sakit banget gitu. Udah tegang. Dokter saraf, ke dokter mana nggak sembuh, ke dokter saraf. Saya sama dia diperiksa. Oh, suntik, cot, kelar. Di belakang itu disuntik sini, ya? Di leher bahu sering kaku memang. Jok. Udah kelar. Ya penyebabnya apa? Bapak bawa dompet nggak? Apaan sih dokter? Gue bilang bawa dompet. Dompet iya sering. Nah, duduk. Didudukin ya? Kalau ada dompet. Gue udah nggak pernah sih. Jadi begini sedikit, sering itu bisa. Ketekan jadi saraf yang di daerah bokong. Iya, sering main komputer. Nih. Wah, iya tuh sering tuh. Mouse. Itu juga ya dok katanya sakitnya dok? di sini, saraf kejepitnya di sini biasanya. Oh, saya pernah lihat itu di internet, serem banget itu. Kayak ada yang dibuka. Masa dompet gara-gara dompet gitu? Tapi kan dompetnya harus tebel. Iya, jadi kalau udah kesini karena miring banget kan. Keseringan ya begini. Akhirnya lu mana-mana bawa 2 dompet kan, biar seimbang. Biar pantatnya. Gue bawa dua-duanya dulu. Ngapain gue bawa dompet lu ada? Kan biar seimbang pantatnya. Ada aja lu lah. Tuh gue ke dokter saraf nih. Sama lagi gue ke dokter saraf. Ini gue ke dokter saraf. Sakit juga nih sini gue nih. Bergerak sakit. Diperiksa di dokter saraf. Bukan nih, coba periksa ke dokter otot. Dokter otot? Iya. Ada spesialis otot? Nggak, gue nggak tahu, dikasih tahu lah. Ternyata di sini ada otot gue robek. Bisa jadi kayak sakitnya sakit saraf juga ya dok ya? Karena saraf kan panjang dari sini bisa sampai ke bawah sini juga, sampai ke atas gitu. Saraf jadi kan panjang. Sakitnya gue di sini lah, sakit itu sakit banget. Tapi penyebabnya robek ototnya di sini, tennis elbow namanya. Jadi yang di sini yang gue diobatinnya. Itu mah gue udah sampai gitu-gituin tuh di terapi pakai panas dingin gitu di ini kok nggak kelar-kelar juga ini terus diperiksa ini di sini ternyata ada robek, akhirnya di situ pakai steroid ya disuntik steroid suntik steroid untuk ini, dan harus diulang sebenarnya katanya 2 tahun sekali si suntik itu. Terus udah lagi? Belum, gue lupa. Tapi sakit lagi nggak? Belum, jangan lah. Jangan lah. Ya kan, kok belum? Kan ada itu lagi. Iya, kalau kata si dokternya sih emang harus disuntik ulang ya dok, selama berkala gitu. Tergantung kan setiap penyakit tuh ada penyebab. Kita suntik tuh kan dia tenang tuh peradangannya. Jadi penyebabnya harus diatasi selagi obat itu masih bekerja. Kalau penyebabnya udah diatasin, harusnya selesai. Iya. Gue sih suruh diulang. Nah, beli steroidnya nggak ada lang di rumah sakit gede itu, dia nggak punya masa. Khusus jadi beli sendiri di resep ini. Bapak beli di sini ya gitu. Nyuntiknya ke situ lagi. Emang gitu dok? Nggak semua rumah sakit. Saat itu mungkin tahun berapa tuh sih? Kayaknya 4 tahun lalu deh. Harusnya sih udah nggak sesulit itu. Kalau di kota besar ya, di Jakarta sih banyak untuk itu. Di rumah sakit dengan pelayanan nyeri pun sekarang udah banyak. Iya nih, kelar. Maksudnya gara-gara si otot robek, bukan saraf ternyata. Nggak, kita kan kayaknya orang kita nih kebanyakan kan udah medical check up pada nggak pernah ya kan? Iya betul. Pada nggak tahu. Terus kayak nyeri tadi gitu. Kapan kita harus ini kayaknya harus diperiksa deh. Kadang cuma nyeri, gini doang gitu. Biasa orang berobat itu kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Mulai ada gangguan. Kerja nggak nyaman, duduk. Nah, biasanya kita baru ngeh itu kan. Kayak ini harus diobatin deh. Nah, harusnya tapi sebelum itu dong baiknya, atau apa tanda-tanda nih? Apa nyeri dikit harus langsung dicek atau gimana dok baiknya? Nyeri itu kan bisa mulai yang paling ringan itu dari kaku otot. Mungkin dari kita membetulkan posisi duduk, posisi bekerja seergonomis, jadi seefisien mungkin. Jangan terlalu nunduk. Kalau mengangkat pun jangan langsung dari pinggang, tapi yang ditekuk gitu. Jadi memperbaiki postur. Kalau enggak mungkin baru ditambah obat-obatan ke dokter. Benar-benar kalau udah ganggu gitu sakitnya ya. Biasanya datang pada saat sudah ganggu, bahkan sudah berbulan-bulan baru datang. Nah, itu kayaknya. Coba dulu diketok dulu misalkan, atau di alternatif lah diapain gitu, nggak mempan baru ke dokter biasanya. Udah parah dong. Udah parah biasanya. Kadang yang sudah berobat
Entah kenapa masih preferensi kita tuh takut ke dokter ya, takut disuntik, jadi mencoba yang berbagai macam yang tradisional. Nah kalau yang sembuh ya memang mungkin yang ringan-ringan seperti cuma kaku atau apa itu sembuh. Tapi kalau seperti saraf kejepit mungkin ada tindakan khusus. Kalau saraf kejepit emang operasi? Satu-satunya cara? Salah satunya kan bisa bertahap, kita obat nggak mempan, kita tambah fisioterapi. Ditambah fisioterapi nggak mempan, mungkin kita intervensi dengan disuntik sarafnya. Kalau sudah disuntik pun masih sakit-sakit, nanti baru pilihannya operasi. Saraf kejepit itu apa sih sebenarnya penyebabnya? Saraf itu kan terutama kan di tulang belakang ya, tulang belakang di bagian lumbal kita bilang. Itu kan saraf kan keluar panjang. Nah itu sering kali terjepit kalau misalkan salah, faktor resikonya itu sering mengangkat beban berat. Jadi suka nahan di sini, ngangkat-ngangkat, biasa pasien untuk pekerja-pekerja yang mengangkat. Ataupun yang sering yang mengangkat, yang banyak membungkuk. Nah itu lama-lama dia kan bantalan sendi itu menipis, jadi dia bisa robek dan kejepit di situ. Di sarafnya? Ya, sarafnya. HNP itu yang sering dibilang ya. Saraf kejepit itu emang literally saraf kejepit? Sarafnya gitu? terjepit. Kejepit apa? Kejepit Tulang. kan di dalam tulang itu kan ada nukleus tuh kayak ada gel. Nah, jadi karena dia sering ngangkat-ngangkat yang berat, dia bocor, gelnya keluar neken saraf yang di samping. Ngilu ya kalau bayangin. Iya. Saraf kejepit. Kalau gitu kayak kalau dipijit enak gitu ya emang ya? Iya. Kan kita intinya kalau pijit, massage itu melemaskan otot, ada efek relaksasinya supaya ototnya nggak nyengkram. Iya. Tapi saraf kejepitnya masih ada. Masih ada, jadi memang nggak hilang total. Biasa berapa minggu atau pas aktivitas akan sakit lagi. Akan sakit lagi. Karena belum diatasin sumber nyerinya. Sumbernya betul. Nah itu isinya itu keluar, dia neken tuh saraf yang Yang kuning. biru itu? Biru itu ya itu kayak bantalannya. Ngilu ya ngebayangin ya, saraf kejepit terus jadi susah jalan kan orang ya? Padahal itu ukurannya kecil banget ya? Kecil, saraf kan halus-halus. Tapi bisa bikin sakit segitunya. Sakit banget. Sakit gigi aja sakit sih. Benar, Gigi aja, benar. Saraf kecil itu bisa kemana-mana sakitnya. Ini nih, masih sakit gigi juga deh. Belum kelar. Belum kelar nih masalah gigi. Iya. Sayang lagi nggak sakit. Jangan dicabut dah. Kalau lagi nggak sakit mah nggak diobatin tuh. Itu kan kata dokter tadi kan, nunggu sakit. Iya. Nunggu mengganggu baru. Ini sebenarnya lagi nggak sakit, tapi secara mungkin udah didiagnosa ini harusnya harus dicabut. Nih. Tapi lagi nggak sakit. Tapi lagi nggak sakit. Janganlah gue nikmatin. Jadi dulu. jangan. Ntar aja kalau udah sakit. Kalau kram tuh bukan ya? Ada hubungan saraf nggak? Otot biasa kalau kram. Lebih ke Otot ya? Kalau lagi tidur sering. Kalau ini Semutan. kejang. Gini nih. Kejang atau kencang? Kencang. Kencang. Misalnya gitu. Masa bisa tiba-tiba kencang Iya tangan? bisa. Bisa. Itu kan kayak kram juga, kayak kram cuma di bagian tangan, di bagian kaki, kaku otot biasanya. Iya kayak gini aja. Nggak pernah gua. Ntar ya, pernah. gue ya. Jangan dong. Iya kayak gini nih. Terus? Misalnya gini. Ininya. Kaku tiba-tiba. Kaku sakit. Dia. Itu apa? Biasa karena kaku otot, biasa peredaran darah di situ nggak lancar. Entah karena ketekan atau karena memang ada gangguan peredaran darah sampai yang ke ujung-ujung tuh nggak dapat. Termasuk yang kaki suka di sininya nih, di dalam telapak kakinya nih. Jadi gue harus gituin dulu, baru bisa gini. Apaan sih nggak tahu gua. Bentar ya. Nggak kalau di telapak itu kalau di telapak nggak tahu. Kalau keram tahu keram. Ya, keram lo biasa kan di sini kan. Iya, kencang di sini. Iya. Cuma biasa itu. Itu beginner. Lihat lah. Di telapak kaki, misalnya kita gini nih, telapak kaki ngangkat gini. Ya. Set. Nggak bisa ditekuk ke bawah lagi. Serem juga. Iya, jadi gua harus tambahin. Kalau lagi pakai sepatu, Iya. susah dong. Iya gitu, suka. Itu usia juga, Dok? Karena faktor pertama, kalau kelihatan dari postur Cing Abdel ini pasti berat badan. Berat badan berlebih itu kan jadi bobot yang ditopang tulang dan sendinya lebih dibandingkan yang seharusnya. Jadi ini memang tabungan waktu Muda sampai sekarang. Ayolah. Gimana dong? Itu udah mulai kan fitness di Instagram. Iya. Rahman tuh, Man. Ini tabungan muda lo, Man. Banyak tabungan penyakit. Iya. Terus lagi mau diet. Lagi mau diet. Iya. Jadi sebenarnya kebanyakan penyakit tuh kayaknya kalau yang sering-sering saya baca-baca juga ya, kayaknya kalau yang di zaman sekarang kayak banyaknya gaya hidup ya, yang ngaruh ya. Kayak masih muda udah udah ada yang stroke lah, ada yang jantung lah.
kayaknya jadi makin bergeser ke ini. Biasa stroke kan usia 40 ke atas, sekarang 30-an udah mulai stroke. Dan itu gaya hidup, Dok. Beneran gaya hidup. Makanan terutama ya. Faktor Kayak resiko. diabetes juga. Iya. Dulu kan penyakit orang tua kan. Iya, bener. Iya, sekarang Sekarang pican. waktu umur belasannya juga udah konsumsi gula gila-gilaan. Fast food, minuman-minuman lucu-lucu sekarang. Iya, betul. Manis-manis semua. Hati-hati Serem lah. banget ya Hati-hati lah lo. dunia ini ya. Iya lo hati-hati makanya. Iya, maksudnya ini kan kita nih anak-anak muda yang sekarang berapa tahun kan terpapar dengan ada sosmed ya kan apa-apa terpapar nih. Misalnya ada kuliner viral. baru, apa. Jadi pengen FOMO-FOMO-nya itu tuh, tapi kan ngeri juga ya. Iya. Tapi kan ada yang bilang, muda cuma sekali, Dok, kapan lagi nyobain? Masa kita seumur hidup nggak pernah nyobain boba gitu? Iya, lo muda cuma sekali. Tapi kan lo kalau gaya hidup lo kayak gitu, lo belum tentu ngerasain tua. Itu dia ya. Nasihat dari orang tua. Iya, betul. Makanya gue senang banget kalau ada anak muda yang olahraga lah. Iya ya. Kayaknya memang udah harusnya Emang gue harusnya kayak gitu gitu ya? dulu Dulu nih, ya. gitu. Jadi nggak gini, terutama pas lagi bangun tidur lang. Iya, bangun tidur seumur ini. Berat. Iya, udah keluhan pertama yang keluar lah. Iya ya. Gue bukan kayak, aduh gue hadapi dunia ini. Enggak. Yang pertama, bangun tidur. Bangun, ngeluh dulu. Aduh gini banget sih gue gitu lang. Hidup tuh dimulai dengan keluhan. Orang yang nonton pada nggak mau tua loh, Bang, nanti. Iya Pak, maksudnya tuh, lo song-song masa tua. Iya, tabungan lo. tadi ya. Iya, tabungan Biar masa tua tadi. tetap ini. Iya, jadi FOMO olahraga segala macam. Itu FOMO yang bagus tuh ya. Kayak FOMO orang lari, nggak apa-apa ya. Pedal nggak apa-apa ya. Nggak Mending apa-apa. badan gerak ya. Iya. Daripada FOMO yang lain ya. Aduh, Iya. serem juga sih ya. Tuh. Kalau masih muda udah pada Jompo. iya, dan kadang-kadang kan orang pada banggain. Umur segini udah jompo nih. Kok bangga? Aneh Iya kan banget. suka. Aneh banget bangganya. Udah jompo banget nih. Udah berteman dengan balsem, berteman dengan apa? Inhaler gitu kayak jadi Iya sih. Di saat yang lain ngerokok, gua inhaler nih. Sama dua-duanya juga nggak ada. Tapi kalau dari pengalaman dok, yang datang gitu yang Makin muda juga nggak? Makin muda. Stroke tuh 30-an kayaknya udah lumayan banyak sekarang usia 30 Ya Allah, stroke. serem banget dok. Yang ke dokter secara langsung, ada apa dok yang menurut dokter, masih muda udah? Stroke itu kan biasa penyakit orang tua 40, 50 baru kena stroke. Sekarang 30-an seumur-seumuran kita. Iya. Kan situ enggak. Tiba-tiba lemas, mencong gitu banyak sekarang. Bibirnya. Mencong, Yon. itu begitu Serem banget ya? begitu dianalisa Apa? apa penyebabnya, gaya hidupnya dia ngapain waktu Yang itu? paling sering merokok. Gula. Merokok Oh. paling sering. Indonesia kan nomor 1 merokok di dunia Iya. sekarang. Oh iya, Nis. Perokok aktif terbanyak di dunia itu Indonesia. Dan itu misalnya di analisis dia merokok nih. Ininya apa yang di tubuhnya? Misalnya apa kolesterol apa? Merokok Tekanan darahnya atau apanya? Satu, dia mengganggu pembuluh darah tuh nggak elastis. Jadi dia kembang kempisnya tuh nggak elastis kayak kita bilang selangnya tuh udah keras. Kan pembuluh darah tuh seperti selang. Iya, isinya bisa kan- ngempes, iya. bisa ngembang. Nah, kalau kita ngerokok tuh dia jadi kaku. Begitu Oke. dia ngempes, tekanan darah akan tinggi, terus relaksasinya lama, jadi nggak bisa rileks pembuluh darahnya. Itu nanti darah tinggi, penumpukan plak di situ, kolesterol. Kebanyakan karena ngerokok. Berarti yang benar-benar ngerokoknya tuh mungkin udah dari lebih muda lagi berarti kan? Mungkin ya berapa banyak sebungkus sehari, 2 bungkus. Nah, 2 bungkus sehari. Lu Mau bawa umroh, mau bawa 2 slop. Mau bawa 200 batang. Masa mau dimaksimalin dong? Kita kan insya Allah mau umroh nih. Kan ke Arab peraturannya satu orang 200 batang. Kan kita cuma 9 hari. Kalau orang yang haji kan sebulan. Iya. Dia mau dimaksimalin masa 9 hari 200 batang. Masa mau ya kan dimaksimalin? gue ikut peraturan. Kan bukan berarti harus. Iya. Bukan minimal loh itu. Iya. Bagusnya. Bagusnya berapa? Nggak ada. Bapak tidak merokok ya. Misalkan ada orang yang susah dong kalau misalnya ngerokok tuh langsung stop. Nggak bilang bagusnya sih ya. Mendingan berapa lah? Mendingan. Perlahan ya. Perlahan kita pasti ngurangi kan sekarang ada kayak apa permen-permen untuk menggantikan rasa rokok Iya. atau dialihkan rokoknya tuh jadi macam-macam kan ya Rokok sekarang. Minta maksudnya. Itu dialihkan ke Iya, rokok nggak temen. beli. Dialihkannya dengan nggak beli. Iya. Gue udah nggak ngerokok nggak? Udah nggak gue. Nggak beli. Iya, Jokes, tahu jokes itu tahu. Oke. Masa malah rindu tropi kangen nggak? Ya paling nggak dikurangin lah ya. Dikurangin. Paling nggak ada niat untuk Jangan sampai mengurangi. sakit baru ngurangin kayaknya udah telat.
Itu Indonesia tuh udah sakit baru ngurangin. Dan baru berobat. Iya. Itu. Udah pasang ring gimana pasang ring dok? Dia lagi. Kenal terus lu Bang. Tapi kan gue mengkonsumsi pengencer darah. Pengencer darah, kolesterol. Satu lagi apa ya? Yang 3. Kalau ini ya, gue masih Gula. Oh, Gula apa hipertensi. ya? Oh, hipertensi. Hipertensi. Jadi gue masih minum obat itu dong. Harus, itu udah kayak suplemen aja, di tiap hari pasti dimakan. Oh. Kalau sudah pasang ring ya. Oh, jadi Pengencer kayak darah tetap. Pengencer harus. Pengencer darah. Kolesterol juga. Itu tergantung, nanti kalau sudah terkontrol pelan-pelan dikurangin dosisnya. Jadi paling enggak yang harus tuh hipertensi sama si pengencer darah. Kolesterol. Usia 30-40 ke atas tuh disarankan setahun 2 kali check up. Oke. Check up tuh termasuk fungsi ginjal, gula, dan juga yang darah rutin. Oke. Jadi kalau itu terkontrol pelan-pelan dosis obat kolesterol misalnya bisa diturunin. Dari 20 pelan-pelan kita turun-turunin. Dosisnya di Ya tensinya diturun-turunin kalau terkontrol. Dosisnya doang kan? Dosisnya. Tapi tetap minumnya, iya. Emang Minumnya tetap, minumnya dosisnya tetap. berkurang. Awal-awal gue tuh minum pagi dan malam. Kontrol Sekarang? setahun sekarang udah cukup malam aja. Karena pagi belum bangun. Tambah olahraga dok. Memang olahraga Iya, itu iya. memang beneran punya pengaruh. Pengaruh. Ada olahraga khusus nggak yang lebih baik? Misalnya apa banyakin kardio atau banyakin beban? Sebenarnya apa sih yang baik? Tergantung, misalkan dengan bobot yang seperti Cing Abdel lah kita. Iya. Kan dia bobot berlebih, harusnya beban di lutut tidak tinggi. Oke. Seperti berlari, Jadi jangan terlalu ya. Nah, pilihannya adalah berenang karena tidak ada penekanan di lutut. Iya, iya. Ataupun mungkin bersepeda karena dia ada tidak langsung Tidak bebannya ke neken, lutut. iya, iya. Tapi Oh, kalau memang bobotnya masih standar-standar, lari, jalan tuh masih oke. Masih oke ya? Beda. Jalan deh dok. Jalan doang masih boleh. Jalan masih boleh selagi lututnya masih kuat ya. Kalau lari kan ini banget, Iya, gampang kan banget. udah nggak kuat gue lari gue. Naik gunung deh, paling nggak lah. yang bolak yang tektok tau nggak? Ada yang naik gunung yang tektok yang nggak bawa tas tuh. Lari, turun lagi. Gue lari udah nggak kuat gue. Loh, misalnya kayak tadi tuh yang muda-muda udah 30-an, stroke gitu. Masih bisa ada harapan atau dia harus apa lagi gitu? Atau udah? Harusnya kalau masih muda itu pemulihan harusnya lebih cepat. Karena kan masih sel-selnya masih segar nih, masih muda. Jadi dengan memperbaiki pola hidup dan rajin latihan, pemulihannya tuh lebih bagus dibandingkan dengan yang usia sudah lebih lanjut. Asal dengan perbaikan semuanya. Semuanya ya. Tapi paling nggak masih bisa lah ya, masih bukan yang Chance-nya lebih bagus. chance untuk lebih bagus ya. pemulihan. Secara persentase yang 30 sampai 40 tahun yang stroke ini pulih 100% nggak? Mendekati 100%, mendekati ke normal. Ada yang normal juga ada, cuma mungkin sisa-sisa gejala stroke itu kadang ada yang kayak kebas-kebas, sering tiba-tiba suka kesemutan-kesemutan dikit. Cuma tapi nggak sampai mengganggu. Oh, itu sisa-sisanya, Sisa-sisa bukan artinya apa namanya kambuh lagi, bukan? Bukan. Karena kalau sel saraf yang mati itu dia tidak akan tumbuh lagi. Balik lagi. Cuma nanti akan ada sinaps, ada sambungan-sambungan baru kalau kita sering dilatih. Oh, iya. Jadi diambil alih oleh fungsi bagian yang lain seperti yang penjelasan sebelumnya juga. Oke, iya. Diambil alih, ya. Kayak dimodif lah jadinya. Iya. Iya. Yang ini rusak, jadi yang ini nyambung ke Nyambung sini. Ya. Oh. Ya, olahraga ya, Iya, anak-anak kayaknya muda. sudah terlalu banyak kita dengar dokter ngomong makin muda. Penyakit. Penyakit. Betul. Kayaknya udah harusnya emang aware deh, berarti udah bukan rumor lagi, emang emang fakta udah. Dari rokok. Teriak ke orang, Jinnya keluar. habis nyeret badan baru satu, Yon. Naik. Ya. Habis nyeret badan keberatan, Yon. Katanya nggak kuat ya. Iya. Iya, jadi udah bukan rumor lagi kalau stroke apa makin muda, emang udah fakta itu mah. Iya. Dan gaya hidup sangat mempengaruhi ya, Betul. besar banget gaya hidup tuh ya. Oke dok, ini terakhir apa yang harus anak muda lakukan deh sekarang ini selain MCU ya, si medical check up. Iya, MCU itu mah udah harus ya, Jok. Udah ya? harus. Sedini mungkin Sedini atau Ya, seumur 30 itu yang 2 tahun, setahun dua kali. itu. tahun Setahun 2 kali untuk Nggak, cek. misalnya dari sebelum umur 30 pun kalau MCU mah bagus-bagus aja Setahun kan. sekali nggak masalah. Iya. Oke. Itu MCU udah pasti. Jadi, Apalagi dok menjaga gaya hidupnya dok. tidur itu yang paling utama. Wah, tidur sih bener. Jam berapa tidur tuh baiknya? Tidur itu Kalau kita mau bangun jam 5. 7 sampai 9 jam.
Itu rata-rata sih 8 jam yang direkomendasikan. Jadi kalau bangun jam 5 tuh berarti jam 9 tuh harusnya tidur. Nah kan ada yang orang jadi memanfaatkannya yang penting durasi tidurnya nih. 8 jam. 8 jamnya. Jadi misalnya gue tidur jam 2, bangun jam 10 pagi. Kan katanya nggak boleh juga kan, Nggak tetap boleh, harus nggak boleh. mulai tidurnya jam Betul. berapa kan? Karena di badan kita tuh ada jam fisiologis tubuh. Jadi Iya. jam 10 mulai keluar hormon ini, kita mulai ngantuk, lambung mulai istirahat. Kalau begitu kita geser, nanti semuanya bergeser. Jadi ada ketidakseimbangan hormonal juga. Yang harusnya istirahat, dia masih disuruh bekerja kerja, lagi. disuruh Kayak tadi lembur. begadang, makan lagi apa. Iya. Tidur. Berarti range waktu tidur yang oke jam berapa? 9 sampai 10-an? Atau 8 jam, biasanya sih jam 9 sampai jam 10 tuh mulai tidur. mulai? Udah tidur, oke. Hah? Dia nggak usah lah. Kan. Nanti kita mau syuting malam. Sampai jam 6. Martabak. Aduh. Duh, Dok gua ikut makan live deh ntar malam dok. Makan martabak dok. Ngajak-ngajak. Apalagi tidur, tidur. terutama tidur ya. Itu yang sangat-sangat Kelihatan mudah. sepele tapi Iya, sering benar. dilanggar. Dilanggar. Kayak- sangat mudah tapi sangat sering dilanggar. Kayak orang misalnya nge-gym rajin. Percuma nge-gym rajin kalau tidurnya berantakan katanya. Iya. Karena ototnya regenerasinya Iya. pas tidur. Itu katanya susah. Percuma lu nge-gym mau seminggu berapa kali tapi tidurnya berantakan. Untuk bisa bikin tidur jam 9, apa yang harus dilakukan? Nah, itu bener dok. Kan ada, kita memperbaiki dengan pola tidur kita dulu. Satu, kita membataskan terpapar blue light. Blue light tuh cahaya handphone, komputer TV, ya. komputer. Itu minimal tuh 1 jam sebelum tidur, terakhir kita ngeliat handphone. Oke. Saran dokter. Iya. Saran dokter. Kenyataan gitu nih kenyataan deh. Kalau dengerin ini, dengerin YouTube. podcast seminggu gini Audio. tapi nggak ditonton boleh kan? Ya kalau audio doang boleh, jangan Audio kena boleh. terpapar blue Iya. light-nya. Blue light. Oke. Kemudian Oke. mengkonsumsi stimulan yang rokok, alkohol. Sebelum tidur jangan. Jangan. Oke. Sesudah. lagi tidur. Masa sebelum tidur gini bro? Kalau itu ada tuh jokesnya tuh. Sebelum tidur nggak boleh ngopi. Tumpah. Masa kopinya gini ada orang. Kalau ngopi nggak bisa tidur. Kalau ngopi nggak bisa tidur ya. Iya. Tumpah. Aduh, oke itu Tapi stimulan. itu gue lakukan setiap malam. Apa? Susah tidur kan akhirnya. Iya, sebelum tidur itu gue Ngapain? ngopi, Rokok? Oh. ngopi ngerokok pasti. Akhirnya susah tidur, apa bisa tidur? Coba diingat-ingat. Habis itu lebih lama lagi tidurnya? Iya, kan rata-rata jam 12 jam 1 gue maksudnya. Tidur? Tidurnya. Oh. Kalaupun nggak gitu ya tetap aja jam 12 jam 1. Kalaupun nggak, Kalau nggak ngopi dan ngerokok, kata gue. Beneran, belum pernah gue coba sih. Oke. itu. Jangan ngerokok, jangan ngopi, Tapi jangan handphone. jangan handphone sejam sebelum waktu tidur. Oke. Kemudian kalau memang mau tidur siang itu sebelum jam 3 sore. Ada namanya power nap maksimal 1 jam. Oh iya. Di antara zuhur sama asar lah, jam 12 sampai jam 3. Oke. Oke. Maksimal 1 jam. 1 jam. Karena kalau setelah jam 3, Itu jadi nggak ngantuk lagi. betul, nanti ada gangguan irama tidurnya. Oh, oke. Tidur tuh Oke. harus diperbaiki. Apalagi gaya hidup. Sama makan sama olahraga. Oke. Jadi- Makan tuh yang fast food hindari. Ya, yang fast food itu ya, yang memang berlemak jenuh seperti itu, yang siap saji yang kita bilang. Nah, yang disebut olahraga tuh gimana Don? Karena ada yang bilang, gue setiap hari naik kereta, naik Transjakarta, jalan kaki udah banyak gitu. Katanya ada yang bilang itu nggak dihitung olahraga. Kalau olahraga itu kalau dilakukan secara konsisten 20-30 menit tanpa jeda waktu. Jadi nggak ada istirahatnya. Terus itu baru namanya olahraga. Tapi kalau misalkan 10 menit jalan, duduk kayak kita. Pekerjaan rumah lah, nyapu. Itu cuma aktivitas fisik. Tidak dihitung olahraga. Bukan olahraga. Oh. Kalau mau nyapu 20 menit, nyapunya 20 menit. Jangan 20 stop. menit. Jangan Ya, stop. itu baru jadinya olahraga nyapu. Dan tiangnya diberatin lah pakai. Iya. Tapi bagian yang buang sampahnya ada 20 menit juga. Oke, Iya. 20 menit. Ya, seminggu 2-3 kali. 2-3 kali seminggu, durasi 20-30 menit untuk menjaga supaya fungsi jantung dan paru Sebenarnya nggak terlalu bagus. banyak Iya, ya. cukup sebenarnya 20-30 menit tuh dok ya. Kalau Yang mau penting mem- gerak terus ya. Kalau mau membakar kalori baru ditambahkan Ditambah lagi, lagi. 30 menit, 60 menit. Waktu dan intensitasnya ditebelin lagi. 10.000 langkah, 7.000 langkah lah katanya. Konstan. Nah, tergantung umur itu gue udah lihat itu. Jangan percaya sama yang 10.000 langkah. Lihat umur lo, lihat berat badan lo, lihat lutut Lututnya. lo, gitu. Jangan dipaksain Jangan ya. dipaksain juga 10.000 langkah. Iya. Jadi gue
wah 10.000 langkah nggak kuat ini gue mah gitu. Gue udah cobain gitu. Jadi ngedrop duluan gitu. Iya. Banyak aplikasi ternyata sekarang. Iya. Ya Allah ya. Instagram banyak banget aplikasi stretching Jadi masukin umur, masukin tinggi badan, masukin berat badan. Nah, segitu langkah lo sehari. Gitu. Jadi nggak bisa dipatok 10.000 langkah ya. Ya, kalau usia muda lah mungkin ya, untuk usia produktif. Tuh. Kayaknya usia muda juga nggak nyampe 10.000 sehari jalan. Ya usia kita. Goceng aja 45 menit. 5.000 langkah? 45 menit. Non-stop. Iya. Iya. Apalagi dok? Olahraga, makan, Tidur, udah. Tidur, udah itu ya? Insya Allah cukup 3 itu. Makanan ya. Iya, Makanan sih itu. Iya. Susah. Rekening. Waduh. Udah Ya. udah mah rekening. Happy life kan happy money kan. Tuh. Apaan sih? Enggak. Apaan sih? Enggak ada. Enggak, lu tuh jadi excuse lu, alasan lu jadinya nggak mau Bener gerak. Kak. Kalau lo udah berhidup sehat, makan lo bener, Tidur lo bener, olahraga bener. Jadi lo punya modal buat nyari duit yang banyak. Lebih kuat. Iya, benar. Eksesnya itu. Itu. Diputer ininya, Mindsetnya. gitu. Heavy, dia tadi heavy life. Happy life, happy money. Heavy banget. Terus dia ketawa Tahu sendiri. sendiri karena dia salah kayak gue. Apaan heavy life, heavy money? Hidup senang, buang berat. Heavy tadi, heavy apa? Happy berat. Heavy life kok hidup senang? Salah, happy kali. Happy maksud tuh. Happy. Happy money. Itu yang susah tuh, bener. Iya, Makan. Olahraga mungkin bisa orang nyempetin olahraga, nge-gym apa nyempetin, tapi ngatur makannya enggak. Iya. Soalnya kebanyakan habis olahraga malah pengen makan. Iya, pasti lapar kan Banyak, dibakar. iya. Malah jadi sembarangan makannya. Tidur bener susah sih. Kopi lah nih gue yang pertama nih. Kopi harus dikurangin ya. Nggak. Tapi gue udah pahit tuh. Nggak, alasan lagi. Nggak, bahkan gue pernah baca minum kopi nggak boleh di atas jam 2 siang katanya. Lebih baik sebelum, karena biar nggak ganggu tidur. Lu sebelum tidur ngopi. Lu udah semua teori-teori itu udah bingung orang. 10 gelas sih. Kayaknya Tuh dok, Iya, kaget dok. kan? Bisa dok. Udah kaget kan? Itu baru kopi, belum creamer dan gula. Nggak pakai gue. Nggak pakai. Gue Tapi untungnya tetap 10 gelas. untungnya gue tidak nyemil. Dia pakai untungnya lagi. Rokok berapa bungkus mas? Untungnya. Tuh. Gue tidak menyemil. Kopi 10, rokok 2 bungkus dok. Coba dok gimana dok? Nggak pakai untung, nggak ada untungnya itu. Coba. Lu nggak bisa untungnya gue nggak nyemil. Kopinya nggak pakai gula kok, ayo Iya. nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Dengan ring jantung itu ya. Tapi kenapa ya? Lu anomali lo bang. Kenapa banyak banget? Gue juga bingung dah. Hah? Nggak, itu dari kapan? Kopi banyak Dari dari dulu lang. Dulu tuh kapan? Dulu banget udah gue nggak inget. Emang gue begitu udah ngopi. Bengong dikit ngopi, bengong dikit ngopi. Diganti air putih sekarang, bengong air putih. Nah coba. Kan nggak pas buat Tuh, alasan lagi. Tapi air putih banyak nggak? Enggak. Ya kalau disediain. Kalau ngambil sendiri, kayak gue nggak pernah dah. Ngambil sendiri sengaja minum air putih. Hah? Oh maksudnya sengaja ngambil? Ya, Atau di kamar nyiapin tumbler gede isi air putih nggak? enggak. Di kamar gue ada dispenser sebenarnya. Dong mending pas balik ke rumah sakit bilang ada mangsa nih gitu. Lu Catet nomor Cing Abdel gitu. empuk banget loh bang nih untuk beberapa dokter spesialis lu empuk banget loh nih. Sering-sering di broadcast. Iya. Lu mangsa empuk banget loh ini bang. Tapi emang Udah pasang kopi ring. ya kalau gue hitung ya kopi Iya. gue yang apa ya standar hidup aja nih ya. Gue kehidupan sehari-hari Heeh. ya. Bangun tuh 2 tuh pasti tuh. Gue mau tidur ngopi. Enggak dua, masa 2? Iya, bangun tidur nih. Gue ke pojok yang sono tuh yang bawah. Heeh. Nyender yang di samping pintu samping tuh. Iya, yang garasi. Iya. Ya. 2 kopi. kopi. Itu sambil ngapain? Sambil ngerokok, sambil ngeliat-ngeliat. Kak, orang kan biasanya minum kopi segelas nih kan dikit-dikit. Di seruput. Iya, gitu. santai. Nah, kalau 2 tuh Iya minum, bikin lagi dong gitu. oke. Bangun udah 2. Iya. Rokoknya berapa itu? Nah rokok banyak. Oke, terus? Terus kalau ada konten-konten di sini, Heeh. 4 minimal. Tanya si Skoy deh. Ada Skoy 4 tuh Skoy. Itu berapa episode? Iya selama gue ada di atas aja kayak sampai siang paling. Oke, itu udah 6. 6. Kelarnya masih Ke bawah nih. iya ke bawah lagi gue minum lagi 2. Ntar mau tidur 2. Kalau lo kerjaan keluar,
Bawa kopi 1 tumbler. Lu ada iman, man. Bengong dikit kopi. Pas ada iman. Allah. Padahal anjurannya tuh air putih yang 2 liter, bukan kopi 2 liter. Itulah dok. Ini emang anomali dok. Anomali nih. Orang mah air putih bener bang. Disuruh 8 gelas, disuruh 2 liter. Kok bisa ya? Gak tahu gue. Untung lagi. Nggak, emang lu? MCU aman, Nggak. MCU aman. MCU tapi gue aman. Ini segala macam. Nah kalau itu gimana? Kok bisa MCU-nya aman dok? MCU. Tapi ring. Nah, Di MCU kan fungsi ginjal masih oke. Iya. Fungsi ginjal masih oke. Kolesterol tuh masih oke. Masih di bawah nilai rujukan lah. Masih di bawah nilai rujukan tuh. Hampir semua kolesterol, gula, segala macam semua tuh. Cuman ada penyempitan jadinya. Nah, Tapi bukan karena kopi, karena rokok. Karena kopi sambil ngerokok. kopinya masa nggak ada pengaruh apa-apa dalam Nah, hidup? kopi apa sih? Harusnya Asam lambung paling ya? lambung, paling sering lambung. Sama lebih kayak aktif kan dia, stimulan jadi lebih aktif dan susah istirahat. Tidur biasanya. ya. Oh, Gue kayaknya iya. toleransi lambung gua sama kopi Kuat. aman. Tapi sama kacang kedelai Kenapa? langsung lang. Oh, Kalau dia gitu. Makanya kalau makan bubur gue nggak pakai kacang. udah nggak kuat. Sekarang pakai kacang. Dulu pakai. Dulu kalau makan bubur, gue milanta dulu lah. Karena mau makan. Iya, karena gue makan bubur. Ada-ada aja dah. Emang kalau self diagnose saya begitu kayaknya gue. Nah, googling. Iya. Iya. Kayaknya gue milanta dulu oke. Gitu. Akhirnya gue gitu aja terus kerjaan. Harusnya boleh nggak sih itu dok? Kayak gitu dok? Kacang jarang banget sih harusnya ya. Cuma mungkin kalau orang yang sensitif bisa. Iya. Salah satu pilihan obat lambung yaitu yang Milanta. Karena ada juga orang yang biasanya bisa sebelum makan daging, gue minum obat kolesterol dulu. Apa setelah ya? Ada yang sebelum, ada yang sebelum. Nah itu juga. sebenarnya boleh ya? Maksudnya boleh. nggak apa-apa itu? Ada anjuran obat yang diminum nanti buang airnya tuh minyak semua. Jadi untuk mencegah penyerapan minyak. Jadi nanti pas buang air tuh keluarnya minyak. Obat diet. Obat diet. Oh iya, waktu itu tadi yang gitu tuh yang keluar minyak. Oh. Menghela napas. Gimana dok? Anomali kan? Kagak Masa sih. 10 orang ngopi? Ya biasa gue yakin banyak. Gue yakin banyak orang kayak begitu. Gue sih sejauh ini yang gue kenal nggak ada ya lu doang ya? Enggak, lo ini Nggak pasti. Keluarga gue juga kayak gitu semua kayaknya. Ngopi 10 gitu? Iya, gue yakin abang gue juga. Kali ya. Lu nggak mau sendirian banget? Lang, waktu kecil di Pisangan itu, pagi itu ada kopi segede teko gede gini lang, buat Ya. anak-anak. Nggak dikasih susu, dikasih kopi. Buat anak-anak? Oh, iya. Dari SD lah gue udah ngopi. Iya, nggak dikasih susu, dikasihnya kopi jadi. Lu dari Iya. SD udah ngopi dok, gimana sih dok? Emang minuman keluarga. Kopi? Kopi itu minuman keluarga pagi lang. Pagi ini kita bangun nih. Ya kan buat orang tuanya. Iya seteko gede, jadi anaknya nuang sendiri. Kalau bokapnya dikasih bikin sendiri, kopi ini teh. Nah buat anak-anaknya dikasih seteko gede, kopi Manis? manis waktu itu mah, Oh. kopi hitam, Tapi manis. tapi manis. Jadi kita ngopi terus aja tuh. Sebelum sekolah? sebelum sekolah pagi. Biar aktif di sekolahnya. Nah, biar itu bener kali dia ngerti kali emak gue tuh. Iya. Ngerti Biar jadi nggak aktif. biar nggak ngantuk nih. Gerak sih ya biar nggak ngantuk. Gak usah disuruh-suruh, udah bergerak Jadi sendiri. pagi-pagi tuh udah, saya mau nanya gitu. Iya. Hebat banget nih pagi-pagi Karena Abdel. gua mau nyuci kata emak gue, gua kasih kopi lah lo biar aktif, Biar nggak ganggu ya? biar gak ganggu katanya. Wow. Iya. Kayaknya keluarga lu boleh jadi bahan penelitian sih di dunia kedokteran. Mungkin karena kita udah dilatih dari kecil masuk lambung. Jadi kuat lambungnya. Iya mungkin kali ya. Itu bisa dok ya? Jadi misalnya lambungnya jadi apa? Adaptasi gitu. Lebih toleran gitu. Lebih toleran. Bisa aja Mungkin ya? aja karena dilatih. Sebenarnya yang buat mual itu kadang bukan kopinya, tapi creamer yang buat mual. Kopinya sebetulnya aman. Iya, benar. Katanya kalau yang- Americano aman. Kalau yang lambungnya nggak good, katanya susu misalnya latte gitu kan? Ya, Susunya susu tuh yang sama bikin. creamer yang buat Kali. Nah mual. gue enggak aman. Kopinya doang. Tapi nggak 10. Kopi ya, kalau 2 cangkir sehari, kalau menurut penelitian itu membuat sperma lincah lang. Kalau 2 cangkir. 2 cangkir Iya. sehari. Kalau Tanpa 10? gula. Lincah banget tuh. Beneran sugar rush. Gak ada loh, gue Apa? Cari. beneran ada, membuat sperma menjadi lincah katanya. Tapi 2 cangkir sehari. Iya. Nah kalau 10 Belum ada. Enggak, belum ada penelitiannya. Kalau 3 jadi lemes lagi. Iya. Kalau 4 lincah lagi. Kelipatan ini kelipatan 2 kali. Iya. Oke dok, terima kasih ya dok ya.
sudah ada di sini. Dr. Chandra, terima kasih ya. Hartono, SPN, AIVO, K, dan sebentar lagi menjadi MH. Wes. Agitasi sekarang. Magister hukum. Terima kasih ya dok ya sudah. Semoga orang-orang pada sadar. Betul. Harusnya sih pada sadar ya. Ya. Dengan kehidupan ini. Anak-anak muda olahraga aja deh. 20 sampai 30 menit doang. Bergerak. Iya. Selama 3 kali seminggu udah cukup. Udah cukup. Nanti lo akan menuai semuanya di masa tua. Tidur itu susah sih Ya, tapi tidur. ya. Tapi ya cobalah. Iya. Gue juga mencoba sih tidur nih. Biar susah tapi memang sih. Biar Dok, tidur makasih ya pas. dok ya. Makasih sama-sama. Dokter Chandra. Selalu. Sukses selalu. Semoga lancar ininya Amin, magisternya. Iya. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi di Hoi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Cak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalian emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat. Ilmu dapet. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.